Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang kami hormati, Sekretariat Jenderal PKS, Bendahara Umum PKS, seluruh pimpinan dan pengurus DPP PKS, kepada seluruh pimpinan DPTW, seluruh provinsi PKS se-Indonesia, Ketua Bidang Kepanduan dan Bela Negara, DPP dan DPW PKS seluruh Indonesia, seluruh pejabat publik PKS, baik eksekutif maupun legislatif seluruh Indonesia, Satgas Siaga Bencana PKS di tingkat pusat, wilayah dan daerah seluruh Indonesia, seluruh keluarga besar PKS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Tentu rekan media yang juga mengikuti acara ini. Saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sedang mengalami bencana alam yang sangat berat. Rumah mereka hancur, harta benda hanyut, dan keluarga tercinta menjadi korban. Duka mereka adalah duka kita semua. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per siang hari tadi pukul 12.55 WIB, Selasa 2 Desember 2025, jumlah korban meninggal bencana Sumatera mencapai 659 orang, korban hilang 475 orang, luka-luka 2.600 orang, korban terdampak 3,2 juta jiwa, dan korban mengungsi 1 juta jiwa. Angka-angka tersebut bukan sekedar statistik di atas kertas. Di balik setiap angka ada ratusan nyawa dan ada anak-anak yang kehilangan orang tua, ayah ibu yang kehilangan anak-anaknya. Inilah musibah yang memanggil nurani kemanusiaan kita semua. PKS mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh struktur, kader, pejabat publik PKS yang telah sigap membantu para korban bencana, juga tentu segenap elemen bangsa, baik dari unsur pemerintah, TNI Polri, Ormas, serta masyarakat setempat yang telah bahu-membahu berkolaborasi melakukan aksi kemanusiaan bersama. Namun tugas kemanusiaan kita belum selesai. Saat ini duka saudara kita yang terdampak bencana masih terasa. Bantuan kemanusiaan masih sangat diperlukan. Oleh karena itu sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik PKS dalam melayani rakyat, serta wujud solidaritas kemanusiaan kebangsaan, saya Al-Muzammil Yusuf, Presiden PKS, telah menerbitkan instruksi Presiden PKS nomor 05 /D/INP Impres PKS 2025 tentang mobilisasi nasional, pengerahan bantuan dan relawan kemanusiaan untuk bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berisi sebagai berikut. Instruksi Presiden Partai Keadilan Sejahtera nomor 05/D/NP/Pres PKS 2025 tentang mobilisasi nasional, pengarahan bantuan dan relawan kemanusiaan untuk bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, DPP PKS, mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada struktur pengurus anggota serta seluruh pejabat publik PKS yang telah peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Duka saudara kita yang terdampak bencana masih terasa. Bantuan kemanusiaan masih sangat diperlukan. Oleh karena itu, sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik PKS dalam melayani rakyat, serta wujud solidaritas kemanusiaan dan kebangsaan,
Presiden PKS menginstruksikan, pertama, kepada Satgas Siaga Bencana DPP PKS di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPP PKS agar terus bergerak memimpin dan memobilisasi secara nasional serta pengarahan bantuan dan relawan kemanusiaan PKS untuk bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat berkolaborasi dengan fraksi PKS DPR RI, seluruh bidang badan di DPP, serta seluruh DPW PKS di seluruh Indonesia. Kedua, kepada seluruh kader PKS agar peduli dan membantu saudara kita yang terdampak bencana dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan atau berbagai kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para korban bencana. Penggalangan dan penyaluran bantuan dapat diserahkan melalui struktur DPW di wilayah masing-masing. Ketiga, kepada struktur DPW PKS terdekat yang tidak terdampak bencana, yaitu struktur DPW PKS di Sumatera, untuk segera mengkoordinasikan bantuan yang diberikan oleh para kader di wilayah masing-masing, serta menyiapkan relawan kemanusiaan yang akan dikirim ke wilayah bencana untuk menyalurkan bantuan dan membantu pemilihan pasca bencana agar berkoordinasi dengan DPW PKS Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk pemetaan titik-titik distribusi sehingga dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Keempat, kepada seluruh pejabat publik PKS, baik anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, maupun kepala daerah PKS seluruh Indonesia, agar melakukan pemotongan gaji dan tunjangan untuk dana kemanusiaan, mengoptimalkan fungsi pengawasan dan anggaran untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan, serta bersama struktur partai melakukan kerjasama dan koordinasi intensif dengan unsur pemerintah pusat, unsur pemerintahan daerah, TNI Polri, dan instansi terkait untuk percepatan penanganan bencana. Kelima, seluruh kerja kemanusiaan agar dilaksanakan dengan prinsip keikhlasan, profesionalitas, respon cepat dan tepat, keselamatan relawan sebagai prioritas, kolaborasi lintas lembaga, akuntabilitas publik, dan transparansi. Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan tanggung jawab, disiplin, dan semangat pelayanan kepada rakyat. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan perlindungan kepada seluruh masyarakat yang terdampak serta membalas setiap kebaikan yang kita upayakan dengan sebaik-baik pembalasan. Jazakumullah khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditetapkan di Jakarta 11 Jumadil Akhir 1447 Hijriah 2 Desember 2025. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al-Muzamil Yusuf ditandatangani. Demikian penutup. Mari kita jadikan bencana yang telah terjadi ini sebagai renungan mendalam bagi kita semua untuk bisa segera berbenah, berkomitmen menjaga, memulihkan, dan melestarikan alam. Sejatinya alam adalah amanah dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan yang mereka lakukan untuk kembali kepada jalan yang benar. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kesabaran kepada para korban bencana serta membalas kebaikan kepada setiap pejuang kemanusiaan yang telah membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kita di
Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Allahu Akbar, mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.